Baik, kita mulai. Perkawinan beda agama dan beda gereja itu biasanya di dalam bahasa Latin disebut matrimonia mixta. Mixta itu campuran, maka ada kata mixer, itu juga artinya mencampur. Matrimonia itu adalah perkawinan. Next. Pertemuan pertama kita ini tentang paham dasar perkawinan Katolik. Lalu pertemuan yang lalu tentang validitasnya perkawinan Katolik. Jadi perkawinan Katolik yang sah itu macam apa? Nah, saat ini fenomena yang sangat umum di dunia kita, karena kita ini minoritas di tengah mayoritas agama lain, maka kemungkinan untuk kawin campur entah beda agama maupun beda gereja itu sangat besar peluang kemungkinannya. Baru minggu depan Tribunal Perkawinan. Baik, next. Urutan pembicaraan kita pada malam hari ini, pertama tentang memahami apa yang dimaksud dengan kawin campur, lalu tentang dispensasi dan izin, lalu syarat untuk mendapatkan dispensasi dan izin, lalu tentang tata peneguhan perkawinan, liturgi perkawinan, khususnya untuk perkawinan campur, dan juga perkawinan ekumenis. Lalu tentang pentingnya pastoral perkawinan bagi anak-anak mulai remaja, OMK, dewasa, itu untuk memahami ini supaya tidak gegabah di dalam memilih pasangan, sungguh-sungguh disiapkan dengan baik, sehingga kalau toh perkawinannya itu jatuh cintanya dengan beda agama, tetapi tentu saja beda agama yang bisa sungguh memahami, mengerti, dan memberi hak asasi dari calon yang Katolik untuk bisa menghidupi iman Katolik dengan baik. Ya, next. Dalam konteks sosial kemasyarakatan kita ini, kita dan gereja Katolik di seluruh dunia, Bapak Paus dan seluruh pemimpin gereja Katolik itu menyadari bahwa situasi masyarakat kita ini kompleks dan plural. Kompleks artinya ada banyak lapisan yang rumit, sehingga karena pergaulan, karena kebiasaan bertemu, lalu juga pandangan-pandangan budaya di masyarakat, hukum yang berlaku itu sungguh kompleks. Karena di lain beda negara, beda hukumnya, dan beda budaya, beda sikapnya. Nah, terutama dengan pluralitas, karena ada aneka macam agama, di mana orang Katolik yang minoritas ini hidup berdampingan dengan mereka yang non-Katolik. Lalu gereja juga mendorong semangat ekumenis, sehingga kemungkinan besar juga karena sama-sama menyembah Tuhan Yesus sehingga dianggap tidak ada masalah, seakan-akan begitu, padahal cara beriman dan sikap iman, ajaran imannya sungguh berbeda dengan gereja-gereja lain. Maka bagaimana gereja Katolik bisa merangkul dan bekerja sama dengan pihak-pihak gereja lain. Lalu juga dunia modern, di mana kesadaran akan hak asasi manusia, salah satunya hak kebebasan beragama. Bahwa beragama itu sesuatu yang bertumbuh, berkembang sejak kecil dan puluhan tahun. Tiba-tiba tidak mungkin orang dipaksa untuk berubah agamanya seketika. Dan setiap orang mempunyai hak asasi untuk memilih keyakinannya. Maka gereja juga terdorong untuk memahami realitas ini, bahwa kemungkinan perkawinan campur itu sungguh-sungguh tinggi dan menghadapi masalah yang sangat kompleks. Ya, lanjut. Mari kita lihat konteks Indonesia. Misalnya di undang-undang yang berlaku di Indonesia
dan lalu nanti kita baru lihat hukum Gereja Katolik. Next. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 di pasal 57 tentang perkawinan campur. Jadi ini meneruskan dari undang-undang yang berlaku pada zaman Hindia Belanda tahun 1898 dan itu tampaknya masih terus diikuti sampai tahun 74. Yaitu bahwa yang disebut perkawinan campur itu bukan seperti yang kita maksud. Tapi perkawinan dua orang yang berbeda kewarganegaraannya. Jadi misalnya orang Belanda dengan Inlander, dengan orang pribumi. Misalnya itu beda kewarganegaraan disebut kawin campur. Nah, lalu perkembangannya ditambahkan di dalam perjalanan waktu, perkawinan campur juga dimengerti meskipun dalam undang-undang di Indonesia itu sungguh sangat sensitif tentang perbedaan keyakinan, apalagi di dalam agama Islam itu tidak boleh. Nah ini yang undang-undang yang berlaku, maka ini saya pikir nanti anak-anak muda kita ini hendaknya tahu tentang masalah ini sebelum memilih pacar. Ya, next. Di Indonesia secara yuridis formal itu ada Undang-Undang nomor 174, lalu ada Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Di sana salah satu disebutkan di ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam gereja itu juga sebenarnya sudah dianggap sah menurut undang-undang. Nah, catatan sipil itu bukan berarti sebenarnya nyumpah untuk janji pernikahan lagi. Sebenarnya catatan sipil itu fungsinya hanya untuk mencatat dalam buku kependudukannya negara. Maka tetapi juga salah kaprah selama ini seakan-akan catatan sipil itu seperti pengambilan sumpah lagi. 2018 yang lalu itu Bapak Ibu, Mahkamah Agung itu memutuskan sahnya perkawinan campur beda agama itu sampai 196 kasus. Itu sungguh menarik di Indonesia. Jadi ada pengadilan di provinsi, daerah tertentu itu mengabulkan, tapi yang lainnya melarang begitu. Nah, dasar apa yang next berikutnya? Dasar apa yang dipakai oleh hakim untuk membolehkan perkawinan beda agama ini di Indonesia? Rata-rata ada 3 alasan. Bahwa tujuan perkawinan yang saling mencintai itu dijamin di dalam Undang-Undang nomor 174, tetapi tentang perkawinan khususnya beda agama masih terjadi kekosongan hukum. Jadi terkait agama, perbedaan keyakinan itu belum tercover dalam Undang-Undang 74 sebenarnya. Maka hakim mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan hukum itu. Nah, lalu hakim juga bertolak dari pasal 27, pasal 29 Undang-Undang Dasar tentang hak asasi manusia untuk kawin. Lalu serta para hakim itu melandaskan keputusan mereka pada prinsip karena bahwa mereka sudah sama sukarela, tidak untuk memaksakan keagamaan satu sama lain. Nah, disitulah justru hakim berani memutuskan untuk menyetujui, mengesahkan. Ya, next. Dalam Inpres nomor 1 tahun 91 itu jauh lebih ngeri sebenarnya. Jadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 174 itu. Jadi betul-betul ini terjadi
ketidakadilan sebenarnya, pemaksaan berlakunya hukum Islam untuk di Indonesia. Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena pertama, karena wanita yang bersangkutan misalnya perkawinan itu tidak sah atau dilarang menurut undang-undang kalau wanita yang bersangkutan masih terikat dengan perkawinan dengan pria lain. Lalu yang kedua, kalau wanita yang masih berada masa iddah dengan pria lain. Tepatnya bagaimana masa iddah itu saya kurang tahu. Ini istilah dalam hukum Islam tentu saja ya. Lalu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Bayangkan ini artinya bahwa orang Islam dengan agama lain dilarang. Ini menurut tahun 91. Next. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Bayangkan Bapak Ibu, nah ini hendaknya juga dipahami nanti untuk anak-anak muda kita, bahwa undang-undang Indonesia semacam ini. Makanya tidak heran kalau kawin campur itu kita sangat susah dalam mengurus hukumnya, hukum sipilnya. Padahal gereja sendiri ajarannya itu memungkinkan adanya kawin campur, tetapi undang-undangnya yang tidak memungkinkan. Itu sebabnya dalam gereja Katolik ngurus perkawinan tentu itu diperlukan kreativitas untuk menyiasati hukum supaya bisa dilangsungkan perkawinan yang beda agama itu. Nah, calon pernikahan itu perlu dipahamkan tentang hal ini. Bukan berarti gereja Katolik itu memaksakan kehendak, bukan. Tetapi karena hukumnya memaksa kita untuk seperti itu. Nah, dalam hukum gereja Katolik, perkawinan campur itu yaitu perkawinan antara orang Katolik yang sudah baptis dan pasangannya itu bukan Katolik. Jadi bisa dari agama lain, bisa dari gereja lain. Nah, gereja memberi kemungkinan untuk perkawinan campur karena apa? Karena membela dua hak asasi. Jadi ada dua hak yang mendasar dalam hidup manusia yang dilindungi oleh gereja Katolik. Satu, hak untuk kawin. Itu adalah hak asasi. Lalu yang kedua, hak untuk memilih keyakinan keagamaannya itu juga hak asasi. Maka gereja Katolik sungguh melindungi dua hak asasi ini. Meskipun undang-undang negara kita ini belum melindungi hak asasi. Karena masih memaksakan kehendak berdasarkan mayoritas. Nah, perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat dari Tuhan, apapun jenisnya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, perkawinan apapun, pokok bahwa seseorang mengikat janji setia satu sama lain dan secara hukum disahkan oleh gereja, maka apapun jenisnya itu adalah berharga di hadapan Tuhan. Itu kita tidak bisa mengingkari bahwa ikatan itu suci. Maka itulah yang diyakini oleh gereja Katolik. Sayang bahwa agama-agama di Indonesia baru Katolik yang sungguh-sungguh memegang hak asasi ini. Agama-agama lain masih sering memaksakan kehendak untuk mau tidak mau harus seagama seperti itu. Ya, next. Nah, matrimonia mixta atau kawin campur itu ada dua Bapak Ibu, yaitu mixta religio, itu artinya orang Katolik dengan orang gereja lain. Sebenarnya perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak layak dalam hukum gereja Katolik. Karena bagaimanapun
gereja lain adalah gereja yang memisahkan diri dari iman kekatolikan. Maka tetapi karena gereja menghargai dua hak tadi, maka untuk yang beda gereja itu cukuplah dengan memerlukan izin dari ordinaris wilayah, dari pastor, dari uskup, dari vikjen, vikep, ya, atau sebenarnya pastor tidak boleh kecuali sungguh-sungguh diberi delegasi oleh uskup. Untuk di Keuskupan Surabaya yang memberi izin ini adalah paling tidak vikep. Jadi uskup, vikjen, dan vikep. Ya, demikian juga jenis kedua itu disebut disparitas kultus. Itu adalah kulturnya, budaya kerohaniannya sudah sungguh-sungguh terpisah dari gereja Katolik. Artinya itu agamanya lain. Nah, maka perkawinan orang Katolik yang sudah baptis dengan orang yang tidak beriman Kristiani, maka itu sebenarnya perkawinan itu tidak sah, karena itu adalah halangan yang menggagalkan perkawinan. Makanya Bapak Ibu, kalau perkawinan beda agama itu sebelumnya dan bukan ketika tidak disahkan dalam gereja Katolik, maka kalau dia kawin lagi dengan orang Katolik, jadi sama-sama Katolik, itu sungguh dimudahkan dalam proses tribunal. Nanti Kamis depan kita akan bahas itu. Nah, ini tentu nanti kita minta tolong bantuan Romo Sairin, karena Romo Sairin itu hakim di tribunal, sehingga sangat memahami tentang dunia pengadilan gerejani. Nah, untuk beda agama itu perlu dispensasi. Jadi sungguh-sungguh bukan sekedar izin, tetapi dari halangan yang menggagalkan, lalu diangkatlah halangan itu oleh ordinaris wilayah untuk disahkan. Ya, maka beda, kalau beda gereja itu izin perlunya dengan izin, mohon izin, tetapi untuk beda agama itu adalah perlu dispensasi dari uskup atau vikep. Ya. Next. Paus ke-6 mengatakan bahwa perkawinan yang dirayakan antara dua orang, satu di antaranya telah dibaptis, sebenarnya tidak sah kalau tidak ada pemberian dispensasi oleh ordinaris wilayah. Maka kita tidak mampu menganggap bahwa perkawinan beda agama itu sah, nggak bisa. Secara Katolik tidak. Mungkin mereka kawin secara agama lain, ya. Tetapi bagi kita Katolik itu tidak sah. Nah, untuk disahkan di gereja Katolik, maka perlu memohon dispensasi. Ya, next. Nah, menghadapi fakta hukum sipil di Indonesia yang kompleks dan diskriminatif itu, ini mengakibatkan bahwa menikah beda agama itu sungguh tidak mudah. Nanti urusan hukum tidak mudah, urusan keluarga juga sungguh tidak mudah. Bagi Bapak Ibu yang pernah pasangan atau ada yang punya pasangan beda agama tentu bisa merasakan ini. Nah, sering dijumpai tidak konsisten petugas pencatatan sipil di daerah, masing-masing daerah bisa beda kebijakan. Nah, pasangan perkawinan campur itu tidak boleh menyerah. Jadi kita ini karena sekali lagi Bapak Ibu, Gereja Katolik melindungi dua hak asasi, di mana kita tidak boleh menyerah, karena kita melakukan dan memperjuangkan hal yang baik dan benar. Maka itu yang kita berhadapan dengan undang-undang yang berlaku, perlu usaha supaya apapun caranya, yang penting baik. Itu untuk mengusahakan pengesahan secara sipil. Maka ada upaya-upaya misalnya merubah KTP, merubah agama di KTP, itu dulu misalnya. Itu supaya di sipilnya nanti bisa
disahkan. Next. Next. Ya, berikutnya Bapak Ibu tentang dispensasi dan izin tadi. Karena perkawinan beda agama oleh hukum Gereja Katolik merupakan halangan yang bisa menggagalkan perkawinan itu. Atau dalam bahasa Latin disebut impedimentum dirimens. Karena itu perkawinan itu tidak sah bagi Gereja Katolik, Bapak Ibu, kalau tidak ada dispensasi dari gereja. Maka jika satu pihak pada waktu menikah oleh baptisnya diragukan, diandaikan bahwa kalau ada kesaksian, loh dia ini Katolik kok dulu pernah dibaptis, maka itu diandaikan perkawinan itu sah sampai nanti terbukti bahwa pasti pihak salah satu ini telah dibaptis atau belum dibaptis. Ya, begitu. Tentang izin, meskipun beda gereja itu cukup dengan izin, tetapi harus memenuhi syarat-syarat untuk bisa disahkan oleh Gereja Katolik. Yaitu pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman Katoliknya, serta memberikan janji di hadapan pastor secara jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik. Jadi yang pihak Katolik itu berjanji kepada pastor. Buat oleh pihak Katolik itu, dia diberi waktu, diberitahu pada waktunya itu. Jadi bahwa ini loh ya, suamimu atau istrimu sudah mengadakan janji dengan Gereja Katolik, dia akan mendidik anak-anak secara Katolik. Bagaimana pendapatmu? Oh, saya tidak masalah, Romo. Oke, kalau begitu silakan tanda tangan di dalam persetujuan ini. Maka ada form untuk yang beda gereja maupun beda agama, itu ada form di mana pasangan yang tidak Katolik itu menyetujui bahwa pasangannya yang Katolik itu akan mendidik anaknya secara Katolik. Nah, itu jaminan untuk memberanikan gereja memberi izin. Maka karena yang imannya jelas dijamin untuk tidak hilang. Itu dasar mengapa gereja berani memberi izin. Lalu kedua belah pihak, baik Katolik maupun yang bukan Katolik, itu tetap dikenalkan, diajar tentang tujuan ciri hakiki perkawinan Katolik yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang pun dari keduanya. Jadi supaya yang pihak non-Katolik, misalnya yang Muslim atau yang Kristen, itu tetap tidak mengabaikan bahwa bagi pasanganmu yang Katolik ini, meyakini bahwa perkawinan adalah seperti ini. Itu harus dipahamkan kepada pasangan yang bukan Katolik itu. Baru kalau ada keyakinan tentang hal itu, Romo baru bisa mengajukan izin kepada PIKEP bagi perkawinan itu. Yeah. Next. Berikutnya tentang syarat untuk mendapatkan dispensasi. Pihak Katolik menyatakan, tadi Bapak Ibu menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman. Jadi kalau misalnya umat di lingkungan Anda akan nikah dan itu beda agama atau beda gereja, yang penting bahwa gereja akan berani memberi izin atau memberi dispensasi kalau pihak Katolik itu sungguh meyakini, sungguh berjanji di hadapan Tuhan bahwa tidak akan meninggalkan imannya. Ini janji dengan jujur. Lalu pihak yang non-Katolik tadi sekali lagi diberitahu mengenai janji pihak Katolik ini.
Sehingga dia dengan jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik seperti itu tahu di awal. Dan dia bukti akan tahu tentang janji Katolik itu, pihak yang non-Katolik ikut tanda tangan. Sehingga kalau nanti di pengadilan ada masalah, ada bukti. Ini loh, pasangannya tidak masalah bahwa yang Katolik ini tetap menghidupi iman Katolik dan sebagainya. Karena dalam pengalaman yang memasalahkan itu bukan pasangan terutama, tapi keluarganya pasangan. Sehingga menuntut supaya ini jangan sampai jadi Katolik, jangan sampai jadi Kristiani. Ya, macam itu. Sehingga pasangan itu bisa tidak berkutik dalam hal ini. Janji ini acap kali memang menjadi salah satu permasalahan. Maka sangat dianjurkan ketika sebelum kanonik itu, hal ini sungguh dibereskan dulu. Sehingga bisa diantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul kalau kita kawin campur. Sehingga betul, meskipun berat, maka mempelai itu sungguh mendapatkan pengetahuan yang cukup dan siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang buruk karena perbedaan itu. Ya, ini nanti tentang bagaimana liturginya perkawinan campur dan juga perkawinan ekumenis, Bapak Ibu. Ya. Yang jelas gereja Katolik itu tidak mengakui perkawinan ganda. Jadi misalnya nikah dulu secara gereja Katolik, lalu nanti seminggu berikutnya nikah secara Islam, nikah di gereja Kristen. Itu gereja Katolik tidak mengakui hal seperti itu. Maka perlunya persiapan dan penjelasan yang sangat baik. Saya seringkali kalau perkawinan campur beda agama, saya minta waktu untuk bertemu dengan keluarganya, supaya betul keluarganya memahami bahwa calon menantunya ini adalah Katolik. Dan pihak Katolik dalam hukum keagamaannya begini-begini. Maka supaya dipahami sebelumnya. Demikian juga kalau yang Kristen, biasanya saya juga mengajak untuk bertemu dengan keluarganya, untuk memberi pemahaman bahwa bagi Katolik, perkawinan itu sangat sakral, tidak ada institusi perceraian, dan gereja Katolik satu-satunya agama di Indonesia yang mengakui hak asasi dalam kehidupan beragama. Maka saya meyakinkan kepada pihak yang tidak Katolik itu bahwa gereja Katolik tidak pernah memaksakan agama lain untuk berubah. Tidak. Yang diharapkan Katolik adalah supaya pihak yang tidak Katolik mengakui haknya yang Katolik. Itu saja. Nah, itu nanti dalam tata peneguhannya tentu saja kalau beda gereja, beda agama itu tidak di dalam Ekaristi. Jadi meskipun tetap wajib tata peneguhan kanonik yang menurut gereja Katolik, tapi bukan dalam Ekaristi. Jadi cukup dengan peneguhan saja. Kesan yang sering timbul dari pihak non-Katolik seakan-akan gereja Katolik mau menangnya sendiri. Mengapa kok tidak mau 50-50, sama-sama berkorban, baik menurut hukum agama Katolik maupun menurut agama yang lain. Tapi justru ini dilarang, yang sering sulit ini dipahami oleh pihak non-Katolik. Makanya Bapak Ibu, dorong untuk keluarga yang non-Katolik itu untuk bisa bertemu dengan romo atau katekis untuk bisa menjelaskan hal ini. Justru pihak Katolik itu bukan memaksakan kehendak, tapi pihak yang Katolik ini menghargai, menghormati agama Anda. Nah, disitulah justru gereja Katolik punya kewajiban melindungi iman anaknya yang Katolik ini. Jadi
umat Allah yang Katolik ini, domba-domba yang Katolik ini perlu dilindungi haknya. Jadi bukan kok mau menang-menangan, enggak. Dan kita tidak justru dengan perkawinan ganda itu mengaburkan makna perkawinan itu sendiri. Nah, disitulah pentingnya untuk pemahaman hal itu. Next. Semua orang Katolik yang melangsungkan perkawinan campur dan perkawinan beda agama terikat juga tetap forma kanonika atau tata peneguhan kanonik. Jadi tetap mereka janji satu sama lain di hadapan imam bahwa nanti ada namanya perkawinan ekumenis, itu bersama pendeta sama-sama menjadi saksi untuk memberkati dan mendoakan pengantin, itu tidak masalah. Yang penting bahwa dengan mengindahkan ritus liturgi perkawinan yang telah ditentukan oleh otoritas gerejawi yang berwenang, maka yang paling pokok bahwa yang menjadi saksi ketika mempelai itu janji itu ada. Nah, perjanjian nikah di forma kanonika mesti dinyatakan dalam konteks upacara liturgis meskipun tidak dalam suatu perayaan Ekaristi. Maka di gereja itu misalnya, maka sangat baik Bapak Ibu dan para romo biasanya menyapa pihak-pihak yang tidak Katolik yang ada di sana, sikap simpatik kita untuk memberi sambutan, menyambut mereka datang ke gereja bukan dengan menjaga jarak dengan mereka. Ya. Next. Nah, sekarang perkawinan ekumenis. Saya beberapa kali untuk melakukan ini. Dan juga bukan hanya di gereja Katolik, tapi juga di gereja Kristen. Di gereja GKI pernah, di GPIB pernah, di GKJW pernah. Nah, mana yang paling prinsip, Bapak Ibu? Yang penting bahwa proses administrasi dan proses katekesenya semuanya disiapkan sampai kanonik itu di gereja Katolik. Pokoknya yang penting itu pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya romo didampingi bersama pendeta, maka biarlah misalnya untuk bagian pembukaan sampai firman, berkat, doa syafaat itu ditangani pendeta semuanya, nggak masalah. Yang penting romonya itu adalah pelaksana tata peneguhan kanonik yang inti itu, yaitu ketika satu sama lain janji untuk setia seumur hidup dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, itu adalah diucapkan dengan saksi imam Katolik. Pokoknya itu yang inti. Itu kalau perkawinan ekumenis. Jadi nggak ada masalah misalnya pendeta ikut ke gereja Katolik untuk ikut merayakan perkawinan itu, memimpin ibadatnya, silahkan. Nggak masalah bagi gereja Katolik. Next. Nah, sekarang terakhir adalah tentang perkawinan pastoral kawin campur. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu bagi para pemandu di lingkungan. Maka apa yang usaha kita secara preventif untuk mengupayakan sebisa mungkin anak-anak kita jangan sampai untuk kawin campur. Itu usaha yang kita lakukan. Itu yang usaha preventif. Maka perlu suatu gerakan bersama. Kesulitan banyak kaum muda untuk menemukan pasangan hidup yang seiman. Maka anak kita, supaya anak-anak Katolik didorong untuk terus bergaul, bertemu, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, lalu selalu waspada ketika mulai ada orang yang mengungkapkan jatuh cintanya, itu Katolik atau tidak, itu harus bagaimana anak-anak kita punya sikap ketegasan di dalam menolak dan sebagainya. Nah, salah satu usaha pastoral tradisional untuk mengurangi kawin campur ini adalah menggalakkan aktivitas mudika, pembinaan remaja OMK tentang pacaran yang benar,
pergaulan yang baik secara gereja Katolik, bagaimana memilih pasangan dan sebagainya. Nah, itu hal yang mestinya diperbanyak supaya jangan sampai jumlah kawin campur ini meningkat. Saya ketika menjadi vikep Cepu, bayangkan dalam 3 tahun, bayangkan Bapak Ibu, dalam 3 tahun saya di Cepu, itu saya mengeluarkan surat izin dan surat dispensasi itu 200. Bayangkan, berarti di kepikepan Cepu itu sekitar 1 paroki lagi akan isinya orang kawin campur. 200 pasang itu berarti 400 orang itu punya keluarga yang beda agama. Anak-anaknya nanti bagaimana? Itu hal yang sungguh harus menjadi keprihatinan kita secara serius. Nah, peran orang tua untuk mendorong kaum muda untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman mudika seiman perlu kembali ditingkatkan. Orang tua tidak cukup kalau hanya mengharapkan atau kamu pokoknya harus anakmu, calonmu harus seiman, hanya mengharuskan, tetapi tidak mendorong, tidak mendukung dalam pergaulannya supaya bertemu dengan teman-teman seiman. Usaha sendiri untuk mengembangkan diri masuki kehidupan keluarga dan perkawinan, maka perlu memahami apa itu tujuan perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik. Perlu juga mengetahui halangan-halangan perkawinan Katolik itu apa saja. Itu hendaknya nanti para pemandu sudah bisa memberikan wawasan kepada anak-anak muda di lingkungan stasi dan paroki Anda. Nah, next, untuk kuratif. Bagaimana dengan kalau sudah terlanjur, sudah terjadi, maka hendaknya seksi keluarga paroki, lalu tim keluarga, tim peduli keluarga di lingkungan stasi, misalnya di tingkat keuskupan komisi, itu perlu ada misalnya pendampingan bagi keluarga yang perkawinannya campur itu. Maka bagaimana bentuk kegiatan untuk memberi rekoleksi, lalu peneguhan, pendalaman bagi keluarga yang beda gereja, beda agama. Maka perlu kita menyusun modul khusus pembinaan pranikah bagi calon pasangan beda agama dan beda gereja, hendaknya itu kelasnya khusus. Karena perlu hal yang lebih ekstra, karena tantangannya ke depan jauh lebih besar. Lalu yang ketiga, saya mengusulkan di paroki-paroki, mungkin dari para romo, seksi keluarga, dan kami sedang mengusahakan juga call center di komisi keluarga, untuk konsultasi bagi keluarga-keluarga yang perkawinannya adalah perkawinan campur. Nah, demikian Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya mohon izin dan nanti dilanjutkan oleh Romo Sairin. Ini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menegaskan lagi tentang pertama hakikat perkawinan Katolik. Jadi orang laki-laki dan perempuan yang mau membentuk suami istri dengan janji bahwa mereka akan bersama-sama membangun hidup itu dalam persekutuan kasih yang bertujuan kebaikan pasangan itu sendiri dan juga terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya. Itu supaya dipahami sungguh-sungguh bahwa semua perkawinan, entah itu perkawinan Katolik atau perkawinan apapun, itu sama rumusannya demikian. Jadi perkawinan itu adalah
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk persekutuan hidup. Maka dari itu ciri hakikinya perkawinan Katolik itu adalah unitas dan indisolubilitas. Unitas itu kesatuan dan dengan sendirinya lalu monogam, lalu indisolubilitas itu tak terceraikan atau tak terputuskan. Itu berlaku untuk semua perkawinan, dan tapi itu ada yang mutlak dan ada yang tidak mutlak. Yang mutlak adalah perkawinan antara orang-orang yang dibaptis dan sah itu. Kemudian juga orang yang dibaptis dengan yang tidak dibaptis tapi menikah di dalam Gereja Katolik itu secara sah itu juga mutlak tak terceraikan, tak terputuskan. Sedangkan yang tidak mutlak adalah perkawinan orang-orang yang tidak dibaptis. Begitu bahasanya. Karena bahasa Latinnya itu fidelis atau fideles, orang-orang terbaptis, orang-orang beriman, dan infideles itu orang-orang yang tidak dibaptis atau dalam arti tertentu tidak beriman. Ya, itu supaya dipahami. Lalu untuk orang-orang itu oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi sebetulnya kalau kita membicarakan tentang sakramen perkawinan, sebetulnya kita itu hanya membicarakan tentang orang yang dibaptis ini, yang dibaptis sah dan kemudian menikah, itulah yang disebut sakramen. Kemudian yang tidak dengan orang yang tidak dibaptis atau di antara orang yang tidak dibaptis itu bukan sakramen. Tapi di antara yang bukan sakramen itu juga ada perkawinan Katolik gitu, yang tadi disebut gereja mixta religio atau perkawinan beda agama. Jadi sebetulnya istilah yang sekarang kalau disebut kawin campur itu berarti mixta religio, itu berarti antara yang baptis Katolik dengan yang dibaptis non Katolik. Kemudian yang kedua adalah perkawinan beda agama, itu disparitas kultus itu tadi penjelasannya. Dari perkawinan itu sebetulnya yang perkawinan antara orang-orang terbaptis itu juga sekaligus mengandung suatu kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban untuk mengusahakan terwujudnya tujuan kebaikan suami istri itu tadi, yaitu tujuan perkawinan yang disebut bonum conjugum. Lalu kewajiban yang kedua adalah bonum prolis, yaitu terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya. Ini nanti kalau orang-orang yang menikah dengan yang dibaptis itu tidak perlu lagi ada janji yang tidak membahayakan iman, mendidik anak-anak secara Katolik, membaptis semuanya, itu sudah terkandung di situ. Tetapi ketika menikah dengan orang yang tidak Katolik, itu dipungkapkan itu, sehingga harus berjanji bahwa dia tidak akan membahayakan imannya, akan terus setia pada imannya, dan mau mendidik semua anak-anaknya secara Katolik Kristennya. Itu sebetulnya dari situ. Nah, ada pertanyaan yang berjanji. Nah, itu sebetulnya sudah menjadi satu dengan hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena dari sakramen-sakramen itu, setelah sakramen inisiasi, terutama sakramen penguatan, itu diikat lebih erat lagi dengan gereja, sehingga siap diutus. Kita sekarang memasuki sakramen perutusan. Nah, dalam ikut ambil bagian dalam tri tugas Kristus atau tri jabatan Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, di situ antara lain kalau berumah tangga, maka tugas itu ambil bagian dalam tugas Kristus itu adalah diwujudkan baptisnya itu, dan juga
dia sekaligus juga ikut ambil bagian dalam jabatan Kristus itu, juga diwujudkan dalam keluarganya itu, yaitu dengan tujuan yang pertama, kebaikan suami istri itu sebetulnya. Jadi menghendaki supaya pasangannya itu semakin berkembang menjadi manusia yang lebih baik menuju ke kesempurnaan, termasuk kehidupan spiritualitasnya atau kehidupan rohaninya. Sehingga dari sini maka sudah jelas kalau orang Katolik kemudian menikah dengan orang yang bukan Katolik, itu harus janji seperti itu. Itu saya kira dengan demikian. Lalu mungkin ada beberapa pertanyaan yang kemarin-kemarin itu mungkin sekaligus juga mendapat jawabannya. Harapan saya begitu dengan saya tegaskan lagi ini. Lalu tadi dalam perkawinan beda gereja atau perkawinan campur beda gereja atau dalam perkawinan beda agama, ya, di situ sebetulnya kalau beda gereja itu istilahnya dilarang. Karena dilarang maka kalau menikah harus izin. Nah yang kedua adalah halangan, tadi ditulis besar oleh Romo Dudi. Jadi kalau dilanggar itu tidak sah, maka dari itu harus didispensasi. Ya, satunya izin, satunya didispensasi. Nah, dari pernikahan yang harus diberi izin dan diberi dispensasi, tadi syarat-syaratnya sudah diuraikan oleh Romo Dudi. Jadi harus memenuhi syarat-syarat itu untuk mendapatkan izin atau dispensasi. Sehingga dengan demikian gereja sebetulnya dengan dua hak yang dibela tadi, kenapa boleh menikah dengan yang tidak seiman dengan Katolik itu tadi, ya, karena alasan yang disampaikan tadi. Lalu dengan demikian orang yang beragama Katolik yang menikah dengan orang yang tidak beragama Katolik itu harapannya memang sungguh-sungguh menyadari bahwa kewajiban itu melekat pada dirinya. Kewajiban itu melekat pada hakikat dari sakramen itu, dari perkawinan itu sendiri, dari hakikat dan tujuannya. Itu saya kira itu tambahan saya untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Dr.